Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah lebih dalam nih, bab 3 dari buku Find Your Why. Fokusnya khusus buat Anda, para individu, yang lagi mencari mengapa personal. Pernah nggak sih ngerasa, aduh pengen lebih jelas arahnya, atau penasaran apa sih yang bikin kita klik pas lagi kondisi terbaik? Nah, buku ini kasih semacam panduan praktis gitu. Iya, dan yang seru tuh ini bukan soal nyiptain why dari nol. Buku ini bilang mengapa Anda itu udah ada kok. Terpendam di pengalaman-pengalaman Anda sendiri. Jadi prosesnya lebih ke nemuin lagi, menggali otentisitas dari dalam. Oke, jadi menggali ya, bukan mengarang. Dan ternyata proses gali-menggali ini nggak bisa sendirian ya. Langkah pertamanya justru cari mitra. Kenapa sih harus pakai mitra? Betul banget. Mitra ini krusial karena kita butuh cermin yang objektif. Buku ini nyaranin cari orang yang punya rasa ingin tahu, bisa dipercaya, tapi justru bukan orang terdekat. Oh, justru bukan pasangan atau sahabat gitu ya. Kenapa tuh? Nah, itu dia. Karena mereka kan udah kenal banget sama kita. Seringkali jadi nggak objektif. Udah punya asumsi duluan. Mitra yang ideal itu yang dengar cerita kita pertama kali. Jadi dia bisa lebih segar ngelihat polanya. Tugasnya yaitu nyatet, nanya yang dalam, bantu nemuin tema. Oke. Terus sebelum mulai, mitranya ini perlu disiapin juga kan? Katanya perlu paham soal lingkaran emas, golden circle itu. Relevansinya apa di sini? Penting banget. Jadi, si mitra perlu ngerti kerangka berpikirnya Sinek. Bahwa mengapa itu kan inti keyakinan ya kan? Terus bagaimana itu prinsipnya dan apa itu hasilnya? Nah, pemahaman ini bantu mitra biar fokus gali lapisan mengapa Anda nggak cuma mandik di level aktivitas atau apa yang Anda lakukan. Mereka juga diajarin buat dengerin aktif, nanya apa rasanya waktu itu, bukan kenapa gitu. Terus nyatet kontribusi dan dampaknya. Oke, jadi mitranya juga perlu sekolah dikit ya. Nah, soal teknis nih, waktu dan tempat. Katanya perlu sesi khusus yang lumayan panjang ya, minimal 3 jam. Kenapa harus gitu? Iya, ini soal jaga momentum. Prosesnya kan lumayan emosional ya, bagiin cerita pribadi, terus nemuin tema yang kena banget, sampai bikin draft awal why. Kalau dicicil, energinya bisa buyar. Jadi idealnya emang satu sesi intensif, di tempat yang tenang, private, biar nggak ada gangguan, biar fokusnya dapat. Sip, masuk akal sih. Nah, tempat udah, waktu udah, persiapan paling inti justru di kita sendiri ya. Ngumpulin cerita masa lalu. Gimana cara efektifnya tuh? Kuncinya spesifik. Bukan cerita umum kayak masa kecil saya bahagia. Tapi momen-momen tertentu. Cari kira-kira 5-6 cerita paling berkesan. Bisa momen senang banget, bisa juga pas lagi susah. Tapi di momen itu Anda ngerasa paling jadi diri sendiri, paling hidup. Ada tips carinya nggak? Ada. Buku ini kasih 2 cara. Satu, metode puncak dan lembah. Jadi kayak bikin grafik hidup gitu, momen naik turunnya. Atau pakai pancingan memori, pertanyaan-pertanyaan pemicu. Yang penting, gali detailnya dan rasanya gimana waktu itu. Kayak cerita Todd soal anak penjual limun itu kan? Cerita kelihatannya kecil, tapi maknanya dalam banget buat dia. Oke, cerita udah kekumpul. Saatnya ketemu mitra dan berbagi cerita ini. Pas cerita, apa yang perlu ditekankan biar maksimal? Nah, ini bagian penting. Ceritakan sedetail mungkin, tapi fokus utamanya di perasaan Anda saat itu. Bukan cuma kronologis kejadiannya. Semakin spesifik dan jujur soal emosi, semakin gampang nanti nemuin benang merahnya. Sementara Anda cerita, mitra tugasnya dengerin banget, nyatet kata kunci, nyari pola, terutama soal kontribusi dan dampak. Kontribusi itu maksudnya apa yang kita kasih itu ya, dan dampak itu efeknya. Betul. Apa yang Anda lakukan atau berikan di cerita itu, kontribusi. Dan apa efeknya buat Anda atau orang lain, dampak. Itu yang dicari polanya sama mitra. Oke, nah setelah semua cerita dibagi, peran mitra jadi penting banget ya buat identifikasi tema. Gimana tuh prosesnya? Ya, di sini objektivitas mitra kepake banget. Mereka bakal nunjukin, kayaknya kata ini muncul terus deh di cerita kamu. Atau, perasaan ini kayaknya berulang ya. Sebuah ide atau kata jadi tema kalau muncul minimal di 2 cerita berbeda. Nanti semua tema didaftar, terus Anda diskusi sama mitra buat milih 1 atau 2 tema inti. Tema inti ini yang paling kuat gitu ya? Iya, yang paling mewakili kontribusi unik Anda dan dampak yang ingin Anda bawa. Nah,
Tema inti inilah yang jadi bahan buat draft pernyataan mengapa. Tema lain bisa jadi cara how Anda nanti. Wah, mulai kebentuk nih dari tema inti, terus bikin draft pernyataan mengapa. Formatnya spesifik ya, untuk, sehingga. Iya, format ini efektif banget. Bagian pertama, untuk. Itu nunjukin kontribusi Anda. Bagian kedua, sehingga. Itu dampaknya. Proses bikin draftnya juga unik. Anda dan mitra bikin draft sendiri-sendiri dulu, diam-diam gitu, sekitar 5 menit. Baru deh dibandingin, digabungin. Nggak usah ngejar sempurna dulu. Yang penting dapat esensi yang rasanya klik atau benar buat Anda. Oke, jadi dapat draft awal. Tapi belum final ya, masih ada tahap penyempurnaan. Gimana cara mastiin draft ini udah pas? Nah, draft awal ini perlu diendapkan dulu. Jangan langsung dianggap final, terus diuji. Ada cara unik namanya latihan teman. Gimana tuh latihan temen? Anda tanya ke teman dekat, menurut lo apa sih dari gue yang bikin lo mau temenan sama gue? Gali terus sampai mereka ngungkapin nilai unik Anda di mata mereka. Selain itu, perbaiki bahasanya biar otentik banget. Bener-bener kata-kata Anda. Buku ini nyebutnya tes tato. Kira-kira Anda rela nggak nato kalimat ini di badan? Kalau iya, berarti udah dikit tuh. Proses revisi ini bisa bolak-balik kok. Kayak contoh David Mead di buku, dia revisi why-nya beberapa kali sampai benar-benar pas dan personal buat dia. Jadi kalau dirangkum nih ya, prosesnya tuh kayak perjalanan terstruktur gitu ya. Perlu partner yang pas, berani gali cerita sendiri, jeli lihat pola, bikin rumusan kontribusi dampak, terus sabar nyempurnain. Persis. Begitu Anda nemu mengapa Anda, rasanya kayak dapat jangkar. Kompas internal buat milih jalan hidup, karir, dengan lebih sadar, lebih otentik. Ini bukan soal nemu kata-kata paling keren, tapi nemu arah yang benar-benar terasa pulang buat diri Anda. Oke, sebagai penutup, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan di rumah nih. Kalau Anda mulai proses ini sekarang, kira-kira cerita spesifik mana dari masa lalu Anda yang paling berkesan, yang pertama muncul di kepala? Siapa tahu di situ ada benih mengapa Anda. Selamat merenung ya.